Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Khalisa Fatina. NIM saya 245150407111066 dari kelas SIB. Izinkan saya untuk melakukan presentasi resume simulasi keamanan data menggunakan IBM DB2. Sebelumnya saya izin untuk melihat ke bawah untuk next dari PPT yang ada di share screen ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana privilege role mengatur hak akses tiap user sehingga data hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Nah, jadi keamanan database itu sangat penting terutama untuk mencegah penyalahgunaan data. Di DB2 kita punya mekanisme untuk mengatur hak akses yaitu privilege dan role. Simulasi ini membantu kita memahami penerapannya seperti di dunia nyata itu gimana. Tujuannya itu sendiri kita akan menerapkan privilege dan role, membuat user dengan hak berbeda. Sebelumnya mohon maaf ini ada yang double, menguji select, update, dan delete, serta membuktikan user tidak berhak akan ditolak sistem. Konsep dasarnya sendiri itu privilege adalah hak untuk melakukan suatu operasi seperti select, insert, update data, atau mendelete sebuah data. Role itu adalah gabungan privilege yang diberikan ke user. Grant itu memberikan hak kepada user, revoke itu untuk mencabut hak dari user. Jadi studi kasus role ini saya membuat user dengan 3 peran berbeda. Admin itu bisa segalanya, dia bisa mengakses penuh, bisa menselect apapun datanya, bisa mengupdate serta mendelete. Kalau finance ini hanya bisa terkait gaji dan HR itu hanya terkait data pegawai. Berikutnya adalah konfigurasi awal, yaitu kita langkah pertamanya itu membuat akun OS, membuat role di DB2, memberikan hak kepada role dan menghubungkan user tersebut dengan role-nya, serta kita akan melakukan uji akses. Selanjutnya itu adalah perintah privilege dan role. Di sini saya sudah menyertakan CentOS atau perintah yang saya bikin di CentOS untuk pembuatan role, pembuatan grant, serta selanjutnya pembuatan password untuk user, serta pembuatan grant role. Di sini saya lanjut ke pengujian admin. Sebagai admin, semua perintah ini harus berhasil dijalankan. Jadi ini sesuai desain bahwa admin itu bisa memiliki akses penuh. Kita lihat di sini dia bisa men-select semuanya, dia bisa mengupdate, serta dia bisa mendelete juga. Selanjutnya itu pengujian finance, di mana finance itu hanya boleh melihat dan mengubah gaji. Jadi saat dia coba menghapus data pegawai atau mengakses tabel lain akan muncul error. Di sini bisa kita buktikan bahwa ketika dia mengakses tabel lain atau menghapus data pegawai, dia akan muncul error. Seperti ini errornya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pengujian HR, di mana HR ini hanya bisa melihat data pegawai. Jadi saat dia mencoba atau mengubah data gaji itu dia nggak akan bisa atau akses ditolak dan mengeluarkan error. Nah ini dia. Jadi kesimpulannya itu adalah privilege dan role itu berhasil membatasi akses, user hanya bisa sesuai tugas, pelanggaran akses itu akan ditolak sistem. Jadi semuanya itu berjalan sesuai akses, privilege, dan role, di mana keamanan data menjadi lebih terjamin. Mungkin secara keseluruhan, seluruh langkah simulasi terhadap privilege dan role ini mulai dari autentikasi, otorisasi, privilege, dan role itu sudah terpenuhi sampai pengujian role masing-masing dari role user. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kurang, mohon maaf dari perbuatan maupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.